Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bobotoh sadayana. Sudah lama saya nggak buat video, mungkin udah hampir 2 minggu nggak buat video karena sibuk dengan pekerjaan yang saya kerjakan. Jadi baru sempat lagi nih mau kita sedikit, yang sempat bikin ya kita sedikit bincang-bincang mengenai Persib Bandung ya. Ini kebetulan lagi gak ada kerjaan malam gini, kita ngobrol-ngobrol mengenai Persib Bandung teman-teman semua. Kemarin Persib main lawan Dewa United dan kita mendapatkan poin penuh, 3 poin dengan kemenangan sangat besar dengan kemenangan 1-5. Ini merupakan kemenangan kedua terbesar Persib selama musim ini, karena sebelumnya Persib menang dengan angka 5 gol itu ketika melawan Persita, terus melawan kemarin Dewa United di kandang Dewa United ya, walaupun juga ada ada sedikit di balik kemenangan tersebut ada beberapa keadaan yang membuat kita sedih ya, terutama ada Revi Madinda, terus juga keakuan Bobotoh yang membuat rusuh, yang dimana ini bisa menjadi sebuah malapetaka bagi Persib Bandung juga. Nah, teman-teman semua, kita sedikit berspekulasi mengenai Revi Madinda. Saya berpikir begini teman-teman semua, ya mungkin ini hanya sebatas pendapat saya ya, ataupun logika saya. Tiba-tiba Revi Madinda tidak dipertahankan oleh Persib setelah kemenangan melawan Dewa United. Persib tidak lama kemudian dia mengupload lewat sosial media Instagram bahwa ya ucapan terima kasih hatur nuhun terhadap Revi Madinda, yang artinya itu Revi Madinda udah selesai sama Persib. Bahkan Revi Madinda juga sudah membuat postingan bahwa ini adalah laga terakhirnya, dan dia banyak mengucapkan terima kasih terhadap teman-temannya juga ya. Dan dia juga bikin story banyak teman-teman banyak pemain-pemain Persib yang membuat story terhadap kepergian Revi Madinda dan di repost oleh Revi Madinda. Nah, kita berspekulasi, ini hanya sebatas pikiran saya. Pertama, cukup mengagetkan Revi Madinda tidak diperpanjang ataupun dikembalikan, ataupun ya punya tidak diperpanjang, dikembalikan, tidak diambil. Kalau dibuang sih enggak ya, karena kan statusnya Revi Madinda itu kan dia sebagai pemain pinjaman. Kalau dibuang itu kan misalnya udah dikontrak, tidak diperpanjang ataupun itu dibuang. Ini enggak, ini dia pemain pinjaman. Nah, yang cukup mengagetkan atas kepergiannya pengkangnya ataupun keluarnya Revi Madinda adalah apa gitu penyebabnya. Tidak ada di media-media penyebab Revi Madinda tidak diperpanjang oleh Persib Bandung masa peminjamannya ataupun dipatenkan. Banyak berspekulasi bahwa pertama, Revi Madinda itu tidak masuk skema dari Boyan Hodak. Nah, tidak masuk skema Boyan Hodak, tapi selama Boyan Hodak datang ke Persib Bandung, dia selalu dimainkan ya. Revi Madinda itu bermain pertama kali itu melawan Barito Putra. Kalau saya ingat, dia mencetak gol, dan itu juga laga awal dari Boyan Hodak ya. Nah, sejak melawan Barito Putra, Revi Madinda itu selalu dimainkan. Teman-teman coba dicek ya, starting up dari Barito Putra sampai kemarin Dewa United itu selalu dimainkan Revi Madinda. Walaupun dari setiap match dia dimainkan, dia tidak pernah bermain full 90 menit. Dia diganti rata-rata di 70 menitan sampai 80 menit. Artinya apa? Kalau sumpama tidak masuk dalam skema Boyan Hodak, tidak mungkin juga Boyan Hodak itu selalu memainkan Revi Madinda. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa dia tidak masuk skema Boyan Hodak, saya berpikir ini sangat tidak masuk akal. Kalau misal gelandang tengah itu kan banyak di Persib, ada Abdul Aziz. Nah, Abdul Aziz itu belum pernah dimainkan oleh Boyan Hodak setahu saya ketika dia datang ke Persib. Dicek deh, Abdul
Abdul Aziz itu belum pernah dimainkan. Artinya apa? Artinya Abdul Aziz berarti dia tidak bisa bersaing, dan tentunya dia mungkin ya tidak masuk dalam skema yang diinginkan oleh Brian Hodak. Pantasnya, idealnya berarti Abdul Aziz itu yang harus diletak ya. Tapi ini kan enggak. Jadi kalau ada anggapan baik bahwa Brian Hodak Revi Madinda tidak tidak masuk dalam skema permainan Persib Bandung di bawah asuhan Brian Hodak, itu saya rasa udah dipatahkan, tidak mungkin. Itu. Yang berikutnya adalah ada spekulasi bahwa Revi Madinda itu diambil kembali oleh Johor Darul Tajim, karena kan dia statusnya pinjaman. Spekulasi ini mungkin bisa masuk akal sih, ketika bahkan sama JDT pun juga dia dipinjamkan kemana, ke Selangor atau apa itu, ke Malaysia. Artinya apa? Kalau sumpah benar spekulasi ini bahwa diambil kembali oleh JDT, artinya selama masa pinjaman tersebut Revi Madinda menunjukkan perkembangan ataupun kemajuan terhadap dirinya, sehingga dia diambil kembali oleh klub yang meminjamkan, yaitu JDT. Ini sih masuk akal. Tapi JDT itu kan dia udah sering main di Liga Champion Asia, dan dia juga sangat banyak pemain-pemain bintang. Atau mungkin bisa jadi dia diambil kembali oleh JDT, tapi tetap dia dipinjamkan ke klub Malaysia. Kan sebelum itu kan dia main di Kucing atau mana, pokoknya dia main di klub Malaysia, lupa apa, bisa jadi seperti itu. Nah, dua poin itu yang menjadi spekulasi, bahkan bisa dicek di komen analisa dari Tommy Deski. Dia kan Tommy Deski ataupun Bung Binder, mereka selalu bikin konten tentang Persib. Ya, Revi Madinda itu udah bagus dan masuk dalam skema permainan Persib Bandung. Artinya ya udah adaptasinya bagus. Walaupun saya melihat emang Revi Madinda itu bukan tipe playmaker murni seperti Tyrone Delvino ataupun mungkin Firman Utina. Iya, dia seperti lebih kepada satu posisi dengan box to box seperti Makro. Tapi bisa kita lihat, walaupun Persib Bandung selama dilatih oleh Brian Hodak, tidak ada emang playmaker murni. Biasanya tuh ada Beckham Putra. Namun selama dipegang sama Boyan Hodak, Beckham bukan disimpan di tengah, tapi disimpan di sayap kanan. Jadi ini menjadi posisi baru juga bagi Beckham. Kadang juga Ezra Walian, bahkan Ezra disimpan suka kemarin menggantikan Deddy Kusnandar. Jadi itu ya, artinya saya secara pribadi emang melihat Revi Madinda itu ya pemain ya cukup lah, dengan skillnya cukup, kontribusinya sangat luar biasa bagus. Ya pemain yang tidak terlalu bagus tapi memang sangat cukup, dan itu sangat dibutuhkan oleh Persib Bandung. Itu saya melihat, terutama masalah adaptasi tuh. Dan saya mengambil kesimpulan bahwa Revi Madinda ini ada juga spekulasi tidak mencapai kesepakatan dengan manajemen. Ada seperti itu spekulasi, dan saya pribadi lebih kepada ke situ. Saya melihat tidak ada kesepakatan antara Revi Madinda dan manajemen. Mungkin manajemen menawarkan Revi Madinda menjadi permanen di Persib, tapi tidak ada kata sepakat soal kontrak ataupun harga. Itu sangat mungkin terjadi sih, bisa jadi. Itulah, saya sih lebih ke situ sih ya teman-teman ya. Ya mungkin kita bisa diskusikan ya, lebih kepada ke situ si Revi Madinda di stop oleh dicabut ataupun bukan ditebak ya, tidak diperpanjang itu karena mungkin tidak ada kesepakatan. Karena ya dengan poin 1 tidak masuk skema Brian Hodak, ya tidak mungkin juga karena dia selalu menjadi pilihan utama. Terus bisa jadi ya dengan poin kedua tadi diambil kembali oleh JDT. Tapi kalau saya sih lebih kepada poin ketiga, tidak ada kesepakatan. Dan di sini manajemen pun juga belum speak up ataupun memberikan klarifikasi mengenai apa alasannya Revi Madinda tidak diperpanjang, atau mungkin ya tidak akan
diinformasikan ke media soal sebabnya, itu bisa aja sih ya. Mungkin mudah-mudahan Bos Deddy Cahyono bisa memberikan klarifikasi apa sih alasannya bisa sampai segitu. Dan itu ya. Terus mengenai siapa pengganti Revi Madinda, di sosial media itu banyak sekali isu-isu Persib digoreng ya. Ada yang mengatakan Boyan Hodak akan mengambil kiper asing dari Kuala Lumpur City. Ada yang mengatakan ada Stefano Bertram main di Liga 2 atau Liga 1 Portugal yang rentan cedera. Ada juga ini itu. Jadi ya itu sih, itu masa perihal, ya itu wajar sih gorengan-gorengan media untuk mengangkat insight, tapi itu kan tidak salah juga kan berasumsi para media menerka-nerka, karena sejauh ini hanya Persib Bandung di putaran kedua ini tim yang belum mengumumkan pemain barunya. Bahkan tim-tim lain itu sudah memainkan pemain barunya di putaran kedua. Seperti di PSS kemarin pemain Burundi udah bermain, terus tadi Persik Kediri udah memainkan Ze Valente, atau mungkin Bayangkara yang tadi bermain melawan Persija ya sudah hampir memainkan semua pemain barunya. Ya Brandao, ada juga Oscar Dohai, mungkin kalau kita nggak main ya katakannya pinjaman dari Persija juga. Itu sih teman-teman semua. Dan ini cukup mengganggu bagi para bobotoh mengenai keadaan seperti ini, sebab Persib sedang ada di tren positif 12 kali tanpa kekalahan, bahkan kemarin menang 1-5 di kandang Dewa United. Ditinggal pemain intinya Revi Madinda, ditambah lagi belum ada pengumuman welcome ataupun Wilujeng Sumping. Saya pribadi emang sangat menunggu ini apa yang akan diberikan kejutan oleh Persib terhadap kepada Boboto. Kalau Boyan Hodak sih udah mengatakan bahwa akan ada kejutan, tapi lama kapan itu kejutannya itu ya. Ya kita tunggu aja, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera ada informasi kepastian. Itu teman-teman semua mengenai Revi Madinda, ini hanya spekulasi saja, hanya semua asumsi ataupun pendapat saya pribadi yang dan memformulasikan dengan apa yang ada di sosial media. Karena sosial media Persib banyak, akun-akun tentang Persib itu banyak. Cukup, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya mudah-mudahan saya masih bisa bikin video ya. Dengan mungkin setiap hari mengenai perkembangan Persib Bandung. Sampai jumpa. Wassalamualaikum. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.